Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'dah. Materi yang terakhir pada perkuliahan usul fikih adalah kaitannya dengan ijtihad. Ya. Kita akan bahas tentang bagaimana ijtihad itu, ya, apa sebenarnya bentuknya, macam-macamnya, dan siapa yang berhak untuk melakukan ijtihad. Yang pertama kaitannya dengan pengertian. Ijtihad secara bahasa itu berasal dari kata al-juhdu, yang artinya adalah al-masyaqqah atau at-toqoh. Al-masyaqqah berarti kepayahan, kesulitan yang dialami, atau at-toqoh artinya adalah kekuatan. Oleh karena itu, ijtihad menurut pengertian bahasa adalah mengerahkan segenap kemampuan untuk mewujudkan perkara yang berat dan perkara yang sulit. Sehingga itulah ijtihad. Menurut beberapa tokoh yang kaitannya dengan istilahnya, ada misalkan Syekh Al-Baydawi mengatakan yang namanya ijtihad itu adalah badlul judi wastifrohul wus'i fi darkil ahkami syar'iyyah, mengerahkan kesungguhan, kemampuan dalam memperoleh hukum-hukum syariat. Ya, dikerahkan semuanya kemampuan dan kesungguhannya untuk memperoleh hukum-hukum syariat yang berasal dari Quran dan hadis. Kemudian Asy-Syatibi mengatakan istifrohul wus'i li tahsilil ilmi aw dhanni bil hukmi, mengerahkan kemampuan untuk menghasilkan kepastian, ilmu pastian yang secara persentase itu 100%, ya, atau dugaan kuat yang kalau secara persentase itu 75%, kaitannya dengan tentang hukum syariat. Sementara menurut Wahbah Az-Zuhaili, yang namanya ijtihad adalah huwa amaliyatu istimbatil hukmi asyariyati min adillatiha at-tafsiliyah fi syariah. Usaha penggalian hukum syarak dari dalil-dalil syariat yang terperinci. Kemudian menurut Al-Ghazali, yang namanya ijtihad adalah badzul mujtahid wus'ahu fi thalabil ilmi bi ahkam syariah, yaitu pengerahan kemampuan yang dilakukan oleh mujtahid dalam mencari kepastian mengenai hukum-hukum syarak. Jadi kalau bisa disimpulkan, ijtihad itu adalah menyelidiki, menganalisis dalil-dalil hukum dari sumbernya yang resmi, yaitu Al-Quran dan hadis, yang kemudian ditarik garis hukum daripadanya dalam masalah tertentu atau beberapa masalah tertentu tentunya. Oleh karena itu, untuk berijtihad ini diperlukan ada kemampuan khusus. Tidak sembarangan orang yang kenapa? Karena kemampuannya seperti apa dia dalam menggali hukum dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan unsur-unsur ijtihad atau bisa dikatakan rukun ijtihad. Ada apa saja? Ada pertama pelaku ijtihadnya, yang tentunya yang secara ideal adalah orang yang faqih yang telah memenuhi syarat dalam melakukan ijtihad. Kemudian ada aktivitasnya berupa pengerahan segala kemampuan, berupa ilmu, ya, tenaga, pikiran, potensi-potensi untuk dilakukan yang dimiliki oleh pelaku ijtihad. Kemudian yang ketiga ada tujuan yang hendak dicapai, yakni menghasilkan hukum syarak yang bersifat operasional, bisa dilaksanakan, bisa dijadikan sebagai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan. Yang keempat, dalil-dalil syarak yang sifatnya dzhoni, baik itu dzhoniyul wurud ataupun dzhoniyul tsubut atau dzhoniyud dilalah. Nah, itu yang sifatnya dzhoni. Sehingga bukan yang pada sifat-sifat yang qat'i, tapi sifat-sifat yang dzhoni, yang masih tidak qat'i, yang tidak pasti. Kelima, ada metode berupa istinbat lafziyah, yang kemudian pembahasan kaitannya dengan literatur teks, ya, yang tekstual. Dan juga ada yang bayani, yang fokusnya pada analisis linguistik. Ya. Kemudian ada istimbat maknawiyah yang meliputi taklili atau kiasi, ya, dan juga metode istislahi. Kemudian ijtihad dapat dikatakan sebagai ijtihad yang syar'i jika dia memenuhi beberapa hal, yaitu 3 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, mengerahkan segenap kemampuan sehingga seorang mujtahid merasa tidak mampu lagi untuk berbuat lebih dari yang telah diusahakan. Yang kedua, usaha keras itu dilakukan dalam rangka mencari dugaan kuat terhadap hukum syariat.
Yang ketiga, dugaan kuat itu harus berasal dari nas syariah. Artinya seseorang tidak dianggap sebagai mujtahid, yakni orang yang melakukan ijtihad, jika dalam mencari dugaan kuatnya atau ghalabatul dzanni itu tidak mengerahkan segenap kemampuan dan kekuatannya, tidak untuk mencari hukum syariat dan tidak diistinbatkan dari nas atau dalil syariat, yaitu tidak dari Quran dan tidak dari hadis, baik yang secara tekstual, kontekstual maupun yang substansial. Dan syariat Islam itu menjadikan ijtihad dalam rangka tujuannya untuk menggali hukum, mengistinbat hukum syariat dari khitab syar'i, seruan pembuat hukum, yaitu Allah dan Nabi. Yakni dari nas-nas yang diwahyukan kepada Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, adalah wajib untuk kaum muslim. Oleh karena itu, upaya pembaharuan dan pengembangan hukum Islam adalah hal yang niscaya akibat perubahan masyarakat maupun perkembangan zaman. Dan nanti untuk kejelasan hukumnya, maka perlu adanya istimbat hukum untuk menjawab permasalahan-permasalahan baru, persoalan-persoalan baru, perubahan masyarakat yang ada. Kemudian dasar hukum ijtihad. Ada aspek akliyah dan ada aspek syariah. Kalau aspek akliyah berarti secara akal, secara logika, ada usaha untuk ijtihad itu merupakan suatu hal yang harus ada. Karena adanya akal itu bisa mengakibatkan harusnya ada ijtihad. Tidak mungkin kemudian akal tidak kemudian bergerak untuk melakukan ijtihad, itu tidak mungkin. Sehingga adanya akal ini berarti mengharuskan adanya ijtihad. Sebab nas-nas itu bersifat terbatas dan berakhir pada masanya. Padahal peristiwa terus berlanjut, kejadian terus ada. Di sisi lain umat Islam wajib menjalani hidup ini sesuai dengan aturan. Sementara teks Al-Quran berhenti, hadis juga berhenti teksnya, tetapi permasalahan terus berlanjut sampai saat ini, maka sementara orang Islamnya itu harus selalu, kehidupannya harus selalu berdasarkan ketentuan agama, terus bagaimana? Mengkait-kaitkannya, maka perlu adanya bantuan mujtahid untuk, itu namanya dalil aspek akliyah. Kalau aspek syariah ya berarti kaitannya dengan sumber-sumber hukum yang bersifat nas. Misalkan ada Quran surat An-Nisa ayat 59, ada juga Quran An-Nisa ayat 105. Ada juga sebuah hadis, yaitu yang Kanjeng Nabi yang mengutus sahabat Mu'adz ke Yaman yang untuk dijadikan sebagai gubernur, karena Yaman dengan Madinah itu cukup jauh, maka Kanjeng Nabi memberikan pesan kepada Mu'adz bin Jabal ketika terjadi permasalahan di Yaman, bagaimana cara mengungkapkan atau memutuskan sebuah hukumnya itu. Jangan sampai kemudian gegabah. Sahabat Mu'adz bin Jabal menyampaikan, kalau ada permasalahan akan saya putuskan kitabillah. Kalau tidak ditemukan, maka saya akan putuskan bi sunnati Rasulillah. Kalau tidak ada lagi, maka ajtahidu ra'yi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada dalil tentang ijtihad dan itu langsung dibenarkan dan di depan Kanjeng Nabi SAW mengatakan bahwa ajtahidu ra'yi. Kemudian selanjutnya ada hadis juga, ya. Idza hakamal hakim fajtahada tsumma asaba falahu ajrun. Wa idza hakama fajtahada tsumma akhta'a falahu ajrun. Ketika ada seorang hakim memutuskan sebuah keputusan ijtihad, kemudian dia ternyata keputusannya itu benar dengan ijtihadnya itu, maka dia mendapatkan 2 pahala. Tetapi kalau ternyata hasil keputusannya itu tidak benar, maka dia akan mendapatkan 1 pahala. Nah, di antara hadis-hadis inilah yang kemudian dan beberapa ayat tadi itu merupakan dalil atau dasar hukum kaitannya dengan kewajiban ijtihad. Kemudian ruang ijtihad, tidak semua sesuatu yang berdasarkan nas itu semuanya bisa diijtihadi. Ada ruang-ruang tertentu yang bisa diijtihadi. Jadi tidak semuanya bisa diijtihadi. Ada 2 ruang yang dapat atau di dalamnya itu ijtihad boleh dilakukan. Yang pertama adalah hukum syariat yang dalilnya itu tidak qat'i, yang zoni, masih zoni. Ijtihad di sini dilakukan dalam rangka untuk memahami nas serta mengungkapkan maksud kata dan pengertian yang dikehendaki. Karena sifatnya zoni, belum jelas. Sehingga perlu diijtihadi untuk mengungkapkan sebuah makna sebenarnya itu apa, pengertiannya apa, maksudnya apa. Itu adalah ijtihad yang kaitannya hukum syariat yang nas atau dalilnya itu tidak qat'i. Kemudian yang kedua, hukum syariah yang semulanya tidak ada nas
Ya, tidak ada nasnya, tidak disebutkan dalam Al-Quran, juga tidak disebutkan dalam hadis. Ruang ijtihad ini sangat luas, banyak sekali, apalagi sekarang ini. Tidak ada yang kemudian kaitannya dengan sesuatu yang baru itu kemudian langsung disebutkan dalam nas. Itu sekarang ini banyak sekali sesuatu yang terjadi yang itu secara teks tidak disebutkan tidak disebutkan dalam nas. Contoh misalkan pil koplo gitu ya, pil koplo, terus kemudian ekstasi dan lain sebagainya, itu kan tidak disebutkan secara langsung dalam nas Al-Quran maupun hadis. Maka perlu adanya ijtihad para ulama untuk mengungkapkan sebenarnya hukumnya seperti apa. Tentunya dengan elat-elat yang kemudian disamakan dengan apa yang ada di dalam nas. Kemudian macam-macam ijtihad. Ada beberapa konteks macam-macam ijtihad ini bergantung pada ruang lingkupnya, bergantung pada disandarkan kepada apa. Kalau berdasarkan ruang lingkupnya, ijtihad itu dibagi menjadi dua. Ada ijtihad mutlak dan ada ijtihad juz'i. Ijtihad mutlak itu ini yang paling tinggi. Ijtihad ini adalah ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid dengan berasaskan sumber dan dalil hukum secara langsung, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian mereka membawa dalil furu' melalui istihsan, maslahah mursalah, atau sadu dzari'ah. Ya. Kemudian ijtihad peringkat ini menggunakan segala pendalilan dan istinbat hukum secara bebas tanpa berpegang pada imam manapun. Dia berhak untuk melakukan ijtihad. Nah, sosok-sosok inilah yang kemudian namanya mujtahid mutlak, dan model yang seperti ini adalah mujtahid yang memang betul-betul memiliki kapasitas dalam bidangnya sebagai mujtahid tentunya. Kemudian ada ijtihad juz'i. Ijtihad ini adalah kajian mendalam tentang bagian tertentu dari hukum dan tidak mendalami bagian yang lain. Pelaku mujtahidnya disebut dengan mujtahid juz'i, yaitu seorang faqih yang mempunyai kemampuan mengistinbatkan hukum sebagian tertentu dari hukum syarak dari sumbernya yang mu'tabar, tanpa kemampuan mengistinbatkan semua hukum. Ya. Imam mujtahid yang 4 termasuk pada bagian yang pertama, ya, pada bagian mujtahid mutlak. Terus kemudian kebanyakan mujtahid lainnya selain 4 imam itu masuk pada mujtahid juz'i, kayak misalkan Imam Ghazali, itu Imam Nawawi itu masuk kepada mujtahid juz'i. Ya. Kemudian berdasarkan bentuk kajiannya, menurut Asy-Syatibi ijtihad itu dibagi dua. Ada ijtihad istinbati dan ada ijtihad tatbiqi. Ijtihad istinbati itu adalah ijtihad yang dilakukan dengan mendasarkan pada nas-nas syariah dalam meneliti dan menyimpulkan ide hukum yang terkandung di dalamnya. Dalam ijtihad ini, seorang mujtahid diharuskan memenuhi persyaratan mujtahid. Ya, itu kalau yang istinbati. Ya. Ada juga ijtihad yang kedua, yang ijtihad tatbiqi. Ijtihad tatbiqi itu adalah ijtihad yang dilakukan dengan mendasarkan pada suatu permasalahan yang terjadi di lapangan. Penerapan, ya, implementasi yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini seorang mujtahid langsung berhadapan dengan objek hukum, di mana ide atau substansi hukum dari produk ijtihad istinbati akan diterapkan. Jadi kalau ijtihad istinbati itu langsung ada nasnya, ada nas syariat, Quran dan hadis. Nah, kalau yang tatbiqi itu langsung lapangan, atau bahasanya kalau penelitian itu ini, kalau yang istinbat itu penelitian kualitatif, kalau tatbiqi ini penelitian kuantitatif. Ya. Atau istinbat itu adalah penelitian kepustakaan, kalau ijtihad tatbiqi itu penelitian lapangan. Kemudian kalau dilihat dari relevansinya terhadap masalah-masalah kontemporer, menurut Yusuf Qaradawi itu ijtihad itu ada dua. Ada ijtihad intiqai dan ada ijtihad insya'i. Ijtihad intiqai itu dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan cara memilih pendapat para ahli fikih terdahulu dalam suatu masalah. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fikih, diambil, ya, diseleksi pendapat-pendapat yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan. Namanya ijtihad intiqai. Ini sangat relevansinya dengan masalah kontemporer, ya. Diambil bagian dari pendapat-pendapat ulama yang terdahulu yang ada dalam beberapa khazanah-khazanah keislaman, diambil pendapatnya dan diseleksi mana yang lebih kuat yang kemudian dijadikan sebagai dasar dan penerapan untuk kondisi saat ini.
Kemudian ada ijtihad insya'i. Ijtihad insya'i itu adalah pengambilan hukum baru yang belum pernah dikemukakan oleh para ahli fikih sebelumnya. Ya, belum pernah dikemukakan oleh ahli fikih sebelumnya. Muncul baru. Ya, jadi ada istilah baru yang dimunculkan. Karena sebelumnya belum pernah ada istilah itu. Ya, baru dimunculkan sekarang ini. Nah ini kan kaitannya dengan ijtihad intiqai. Atau kalau bahasanya ini adalah intiqai itu madhab, kemudian insya itu adalah manhaji. Ya. Yang kaitannya dengan manhaji. Kemudian kalau berdasarkan dalil yang dijadikan pedoman, ijtihad itu bagi tiga. Ada ijtihad bayani, ada ijtihad qiyasi, dan ada ijtihad istislahi. Ijtihad bayani adalah ijtihad yang untuk menemukan hukum yang terkandung dalam nas. Namun sifatnya zoni, tidak pasti, baik dari segi ketetapannya maupun dari segi penunjukannya. Lapangan ijtihad bayani ini hanya dalam batas pemahaman terhadap nas dan menguatkan salah satu di antara beberapa pemahaman yang berbeda. Dalam hal ini, hukumnya tersurat dalam nas, namun tidak dapat memberikan penjelasan yang pasti. Contoh ijtihad untuk menetapkan pengertian quru'. Ya. Di dalam Al-Quran itu ada ayat tentang kaitannya dengan iddah, ya. Salah satu quru', ya, 3 quru'. Ya, kemudian kaitannya dengan ini dibahas, ya, pemahaman quru' itu apa? Ada yang 3 kali suci, ada yang 3 kali haid. Itu namanya ijtihad ya, untuk menggali arti quru' yang ada di dalam Al-Quran, itu namanya tergolong ijtihad bayani. Kalau ijtihad qiyasi itu menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat. Jadi tidak jelas, tidak ada di dalam Al-Quran, ya, kayak tadi fil koplo, gitu ya. Fil koplo itu apa itu? Ya, maka namanya ijtihad qiyasi. Ya, ijtihad qiyasi yang kemudian disama-samakan dengan apa yang ada di dalam ayat Al-Quran. Sesuatu yang ada disamakan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Al-Qurannya tidak menyebutkan, tetapi disamakan. Itu namanya ijtihad qiyasi. Ada ijtihad istislahi, proses ijtihad untuk menggali, menemukan, dan merusakkan syariat dengan cara menerapkan kaidah untuk kejadian yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nas. Jadi nasnya belum ada. Quran hadis tidak menyebutkan. Sesuatu itu betul-betul baru, ya, baru muncul. Maka kalau ijtihad istilah ini, maka menggunakan kaidah-kaidah, ya, kaidah-kaidah, bisa kaidah usul, kaidah fikih yang digunakan untuk nantinya menggali, mengistinbat hukum. Karena memang Quran hadisnya nggak ada. Contohnya hukum menonton televisi. Di Quran nggak ada. Hukum menonton HP, gitu ya. Itu di Quran dan hadisnya nggak ada. Dalam ijma juga tidak ada. Tapi kemudian ditentukan hukum menonton televisi itu bagaimana. Itu dengan menggunakan ijtihad istislahi. Kemudian kalau berdasarkan dari hasil yang dicapai, ijtihad itu dibagi dua. Ada mu'tabar, ada yang ghair mu'tabar. Mu'tabar itu bisa dipertanggungjawabkan, ya, diakui oleh banyak ulama, baik yang tekstual, kontekstual, maupun yang substansial. Kalau ijtihad yang ghair mu'tabar itu ijtihad yang secara hukum tidak dapat dipandang sebagai cara dalam menemukan hukum, tidak diakui, ya, tidak banyak diakui oleh para ulama. Itu ijtihad yang ghair mu'tabar. Kemudian kaitannya dengan jumlah pelakunya, ada yang fardhi dan ada yang jama'i, ada yang sifatnya personal dan ada yang sifatnya kolektif. Kemudian syarat-syarat mujtahid ini yang terakhir, ya, tidak sembarangan orang bisa melakukan ijtihad. Dia harus memiliki beberapa syarat-syaratnya. Di antaranya ini, dan cukup banyak, ya. Harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat Al-Quran, berilmu pengetahuan luas tentang hadis Nabi, menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjukkan oleh ijma', mengetahui secara mendalam tentang masalah qiyas, menguasai bahasa Arab secara mendalam, sebab Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber asasi hukum Islamnya itu berupa bahasa Arab, sehingga harus dipahami dengan betul bahasa Arab itu. Kemudian mengetahui nasikh mansuh, mengetahui latar belakang turunnya ayat, asbabun nuzul, mengetahui sejarah para periwayatan hadis, mengetahui ilmu logika, menguasai kaidah-kaidah istinbat hukum atau usul fikih, dan begitu seterusnya. Itu adalah merupakan beberapa syarat-syarat yang harus ada pada diri mujtahid, sehingga memiliki kapasitas dalam mengistinbat hukum
atau menggali hukum, baik itu dalam nas maupun mengistimbatkan hukum pada sesuatu yang baru yang belum sama sekali disebutkan dalam nas, baik Al-Quran maupun hadis. Mungkin itu penjelasan kaitannya dengan ijtihad yang dapat saya sampaikan. Ini adalah materi terakhir, dan setelah ini saya upload dan semuanya selesai ya untuk yang video yang kaitannya dengan materi-materi usul. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.